Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Terima kasih Anda telah menjadi penonton setia Ni Hao Tiongkok selama tahun 2023 yang lalu. Semoga di tahun 2024 yang baru ini, Anda bisa tetap menikmati sajian kami dan kami akan terus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Bersama saya Andy Chiu, segera kita mulai berita pertama Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Mari kita simak dahulu hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Para pejabat dan pakar dari kedua negara itu belum lama ini menyatakan bahwa hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dan mempertahankan kerjasama tersebut adalah untuk kepentingan semua pihak. Mereka mengatakan bahwa Tiongkok tetap menjadi pasar yang penting dan mitra dagang utama bagi Amerika Serikat, terlepas dari pasang surutnya kerjasama ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS selama beberapa tahun terakhir. Pada pameran impor internasional Tiongkok 2023 lalu, Amerika Serikat mengirimkan delegasinya yang terbesar yang pernah ada, mendirikan pavilion tingkat nasional untuk pertama kalinya dengan lebih dari 200 perusahaan Amerika berkumpul di Shanghai. Produk-produk seperti kentang dari negara bagian Washington, keju dari Wisconsin, dan anggur merah dari California dipamerkan di pameran tersebut. Selama pameran, Pavilion Makanan dan Pertanian Amerika Serikat menyaksikan penandatanganan kesepakatan senilai lebih dari 500 juta dolar AS atau sekitar 7,7 triliun rupiah, yang membuat Jason Hofmeister, pejabat wakil menteri Departemen Pertanian AS yang menghadiri acara itu untuk pertama kalinya, benar-benar merasakan potensi besar pasar Tiongkok. We're happy to promote that because it's good for both sides economically. And it also helps greater understanding. We think that exchanges between U.S. and China can help set a pattern for other countries as well that encourage open markets to remove barriers to trade, to lower the cost of food, and also to remove barriers to technology. If U.S. and China make progress in these areas, the whole planet will benefit. Laporan terbaru tentang ekspor AS ke Tiongkok 2023 yang dirilis oleh Dewan Bisnis AS Tiongkok mengindikasikan bahwa total ekspor barang dan jasa AS ke Tiongkok diperkirakan telah mendukung lebih dari 1 juta lapangan kerja di Amerika. Dan dari lebih dari 70.000 perusahaan Amerika yang melakukan bisnis di Tiongkok, hampir 90%-nya menghasilkan keuntungan. Statistik menunjukkan bahwa esensi dari hubungan ekonomi antara kedua negara adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan mempertahankan kerjasama ekonomi dan perdagangan serta hubungan ekonomi melayani kepentingan kedua belah pihak. China's been in a long period of reopening and making different sectors more available. At the same time, U.S. companies and of course other foreign companies have continued to play a role as China's economy has boomed. We actually think that the U.S.-China relationship is really a win-win. We call this a symbiotic relationship where both sides benefit. And of course, the Chinese economy has done well. It's helped the U.S. economy, and now we rely on each other very much for more things than almost anybody can imagine. And if we were to decouple and take these economies apart, both sides would suffer. In fact, the whole world would suffer. Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara Tiongkok dan Nikaragua yang mulai berlaku pada hari Senin 1 Januari 2024 diharapkan dapat membawa lebih banyak peluang investasi dan memanfaatkan potensi kerjasama bilateral dalam memperluas perdagangan barang dan jasa untuk kepentingan kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian tersebut, tarif untuk lebih dari 95% item barang yang kena pajak secara bertahap akan dikurangi menjadi 0. Sementara dalam hal jasa, FTA ini adalah yang pertama kali ditandatangani oleh Tiongkok dengan mitra dagang untuk membuka perdagangan jasa lintas batas dan investasi. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan timbal balik dalam perdagangan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Kesepakatan yang ditandatangani pada 31 Agustus 2023 lalu itu menandai FTA ke-21 Tiongkok dengan negara lain. Sementara itu, Nikaragua telah menjadi mitra perdagangan bebas ke-28 bagi Tiongkok dan yang kelima di Amerika Latin setelah Chili, Peru, Costa Rica, dan Ekuador. Dalam wawancara terpisah dengan China Central Television, banyak pejabat senior Nikaragua telah menyatakan harapan yang tinggi terhadap fakta tersebut.
Menteri Pertambangan, Industri, dan Perdagangan Nicaragua, Jesus Bermudez, mengatakan bahwa ia berharap kesepakatan ini akan membawa manfaat nyata bagi kedua negara. Porque esperamos que a inicios del próximo año entre en vigencia el TLC entre China y Nicaragua, que es un instrumento que nos va a permitir profundizar nuestras relaciones comerciales y de inversión, mutuamente beneficiosas. Menteri Keuangan dan Kredit Publik Nicaragua, Ivan Acosta, mengatakan bahwa perdagangan perjanjian tersebut berarti lebih banyak peluang dan tingkat keterbukaan yang lebih tinggi, dan ini juga membuka pintu masuk ke pasar Tiongkok yang luas. El Tratado de Libre Comercio con la República Popular China es un salto de calidad para nuestro país, un salto de oportunidades, una gran apertura. Estamos ante una gran apertura y creemos que podemos crecer muy rápidamente teniendo la oportunidad de llegar a ese gran mercado. Ladang angin di ketinggian ultra tinggi terbesar di dunia mulai beroperasi di Kabupaten Nachi, daerah otonomi Tibet Barat Daya Tiongkok pada hari Senin 1 Januari 2024. Ladang angin bernama Ouma-Thingka ini mampu mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan, seperti kekuatan angin yang tidak mencukupi dan seringnya terjadi cuaca ekstrim. Ladang angin Ouma-Thingka juga telah menghasilkan tenaga hijau di daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 4.650 meter. Salah satu staf di pembangkit listrik tenaga angin tersebut mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga angin ini dapat menghasilkan hingga 200 juta kilowatt jam atau kWh listrik per tahun untuk memenuhi kebutuhan 230.000 penduduk setempat. Pembangkit listrik ini juga dapat menghemat 60.000 ton batu bara standar dan mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 200.000 metrik ton. 从设计之初，我们依托自身风能自选平台，实现测风、选址、风资源精准评估，风电场规划一体化设计，再通过稳定性控制技术，攻克了超高海拔地区风能转化效率低、叶片一世俗的难题。 Selain itu, di ketinggian, turbin angin sering terpapar cuaca ekstrim seperti hujan es dan petir, serta kerusakan yang disebabkan oleh sinar ultraviolet dengan intensitas tinggi, perubahan suhu yang drastis dan seringnya terkena angin, pasir, hujan, dan salju. Semua itu menuntut baling-baling turbin angin yang berkualitas tinggi. 我们采用特殊的面气技术，有效抑制油气老化开裂及外露部件老化的难题。 并采取最高雷电防护等级1级设计，有效保证了机组的安全可靠性。 Para penumpang kapal Adora Magic City mengaku kagum dengan kapal pesiar besar pertama buatan dalam negeri Tiongkok tersebut. Adora Magic City berlayar secara komersial untuk pertama kalinya pada hari Senin 1 Januari 2024. Lebih dari 3.000 penumpang bersama dengan lebih dari 1.200 awak kapal menaiki Adora Magic City di Shanghai untuk memulai perjalanan selama 7 hari. Saking antusiasnya, banyak penumpang yang tiba di pagi hari dengan harapan dapat naik ke kapal tersebut sedini mungkin. 然后今天我们现场在身临其境的看到国产大邮轮的时候，就觉得哇，它真的是太壮观了，想不出来更多美妙的词去形容它，就是觉得太壮观了。然后就是觉得，我们国家就是有这种自主去建造邮轮的能力，对于我们每一个平凡的中国人而言，都是非常的自豪。 Adora Magic City memiliki lebih dari 2.100 kamar tidur dengan kapasitas untuk menampung lebih dari 5.200 tamu. Perjalanan komersial pertamanya akan membawa penumpang ke Asia Timur Laut, singgah di Korea Selatan dan Jepang. Sebagai kapal yang dibuat di Tiongkok, banyak desain dan layanan yang memenuhi selera pelanggan Tiongkok. Tiongkok telah menjadi negara kelima di dunia yang mampu membangun kapal pesiar berukuran besar. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan pada ekonomi kapal pesiar Tiongkok dan seluruh rantai industrinya. Adora Magic City dijadwalkan untuk melakukan 80 pelayaran komersial pada tahun 2024 dengan Shanghai sebagai pelabuhan asalnya. 我们开设了海上的火锅特色餐厅，开心麻花的合作，跟Selection 的合作，打造一个中西融合的一种产品体验。 Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Ni Hao Tiongkok edisi kali ini.
Xinian Xin Xiwang, tahun baru adalah harapan baru. Semoga di tahun yang baru ini semua harapan kita akan terwujud, tubuh kita dianugerahi kesehatan dan kebugaran. Saya Andy Chiu, undur diri, kita jumpa lagi dalam Ni Hao Tiongkok pekan depan. Xie xie您的收看, terima kasih atas atensi Anda, sampai jumpa. 再会.